teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Sintialango, spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang lupus nephritis atau lupus ginjal. Nah teman-teman, banyak yang bertanya, keluhan lupus ginjal apa sih dok? Jadi kapan saya tahu saya menyandang lupus ginjal? Nah seringkali lupus ginjal ini terutama pada tahap awal tidak akan bergejala. Jadi teman-teman tidak akan tahu jika kita tidak melakukan suatu check up rutin fungsi ginjal atau pemeriksaan urin pada seorang pasien lupus. Sehingga di sini sangat penting untuk melakukan pemantauan secara berkala kondisi lupus teman-teman. Nah, gejala-gejala yang bisa ditemukan pada seorang penyandang lupus nephritis misalnya yang disebut udem atau pembengkakan. Bisa pembengkakan di daerah wajah atau pembengkakan di daerah tungkai bawah, di daerah betis dan di daerah kaki. Nah, tekanan darah juga sangat lazim bisa meningkat pada seorang dengan lupus nephritis. Jadi seorang pasien lupus kalau tadinya tidak memiliki hipertensi, kemudian tiba-tiba timbul tekanan darah tinggi, nah ini juga harus berhati-hati jangan-jangan menyandang lupus nephritis. Kemudian kalau kondisi yang sudah lanjut, ini akan berpengaruh pada jumlah produksi air seni. Produksi air seni mungkin akan berkurang, tapi ini biasanya kalau kondisinya sudah sangat lanjut. Nah, seringkali pada seorang lupus nephritis ini juga ada tanda-tanda lupus aktif yang lain, seperti manifestasi pada kulit, rambut rontok, nyeri sendi, sariawan berulang, dan sebagainya. Nah teman-teman, secara sederhana kita membagi lupus nephritis ini menjadi dua, yaitu nephritis atau nephritik dan nefrotik. Nephritis ini biasanya berkaitan dengan tekanan darah yang tinggi, adanya darah dan di urin, kemudian terjadi pembengkakan pada tungkai. Dan ada juga yang disebut nefrotik. Pada nefrotik ini biasanya protein yang bocor sangat banyak sekali, bisa terjadi peningkatan kolesterol, kemudian bisa terjadi udema atau pembengkakan juga pada tungkai. Namun seringkali istilah nefritik dan nefrotik ini sebenarnya bisa tumpang tindih terjadi pada seseorang dengan lupus nephritis. Nah teman-teman, bagaimana deteksi dini dari lupus nephritis? Karena seringkali tidak bergejala, maka seorang penyandang lupus sangat penting untuk melakukan pemeriksaan berkala kondisi ginjalnya. Nah, dokter biasanya akan melakukan wawancara bagaimana frekuensi buang air kecil, bagaimana urinnya, serta kemudian akan melakukan pemeriksaan fisik. Baik pemeriksaan fisik untuk melihat adanya timbunan cairan, pemeriksaan tensi darah, dan kemudian akan melanjutkan pemeriksaan penunjang lainnya. Pemeriksaan penunjang bisa lewat darah dan juga lewat urin, tujuannya untuk melakukan deteksi dini dari lupus nephritis. Pada pemeriksaan urin, kita bisa melihat adanya kebocoran protein dan misalnya adanya silinder dan darah di dalam urin. Nah, bagaimana usaha kita untuk melakukan diagnosis dini daripada lupus nephritis? Yang sudah saya jelaskan tadi, dari darah kita bisa mengetahui baik atau tidaknya fungsi ginjal kita lewat pemeriksaan ureum kreatinin. Kemudian kita juga biasanya harus menilai bagaimana kondisi lupus secara umum. Bagaimana kadar komplement C3 dan C4 pada saat lupusnya lagi aktif mungkin sangat rendah dan anti-dsDNA bisa sangat meningkat. Nah, itu pada pemeriksaan darah. Kemudian bagaimana dengan pemeriksaan urin? Pemeriksaan urin merupakan suatu pemeriksaan yang sangat sederhana untuk deteksi dini dari lupus nephritis. Nah, kita bisa mengambil beberapa cara. Bisa dengan cara yang sederhana yaitu pengambilan urin sewaktu dan kemudian diperiksakan rasio protein dibandingkan kreatinin dalam urin. Jika lebih dari 0,5 kita harus mencurigai ada sesuatu. Prosedur yang lain yang lebih tepat namun sedikit lebih rumit adalah pemeriksaan urin kuantitatif 24 jam. Jadi teman-teman akan diperiksakan urinnya kemudian ditampung dalam 24 jam. Kemudian kita bisa melihat di sini berapa banyak kebocoran protein yang ada pada teman-teman sekalian. Nah, pada pemeriksaan urin yang sederhana tadi, selain kita bisa mengetahui ada tidaknya kebocoran protein, kita juga bisa melihat kelainan-kelainan yang lain. Seperti misalnya adanya darah dalam urin atau hematuria, silinder, leukosit dalam urin, yang seringkali hal-hal ini merupakan tanda-tanda awal daripada lupus nephritis. Nah, teman-teman, ada juga yang disebut dengan biopsi ginjal.
Jadi biopsi ginjal ini sangat penting dalam usaha diagnosis lupus nephritis. Pada biopsi ginjal kita mengambil jaringan ginjal untuk diperiksakan di bawah mikroskop. Nah, biopsi ginjal ini penting untuk menentukan kelas daripada lupus nephritis karena nanti ini akan berpengaruh sekali pada pengobatan yang akan kita berikan. Nah, teman-teman, kapan seseorang dengan lupus ada indikasi untuk melakukan biopsi ginjal? Apabila teman-teman pasien dengan lupus dan terjadi misalnya suatu peningkatan daripada gangguan fungsi ginjal atau kreatinin tanpa ada sebab yang lain. Jadi tiba-tiba misalnya kreatininnya normal, kemudian tiba-tiba meningkat sangat tinggi, tapi tidak ada sebab yang lain, tidak sedang kekurangan cairan, tidak sedang infeksi. Nah, ini salah satu indikasi kita melakukan biopsi ginjal. Nah, indikasi yang lain daripada biopsi ginjal adalah adanya kebocoran protein tadi. Nah, misalnya terdapat kebocoran protein yang lebih dari 100 gram dalam 24 jam. Nah, ini merupakan indikasi kita harus klarifikasi dengan biopsi ginjal. Apakah terdapat nefritis lupus atau tidak? Ataupun misalnya proteinnya kurang dari 500 mg, jadi tidak 1 gram, tapi ada kelainan yang lain, seperti misalnya ada darah di dalam urin, kemudian adanya silinder. Nah, ini juga merupakan indikasi biopsi ginjal. Nah, teman-teman, jadi sudah jelas kapan seseorang dengan lupus harus dianjurkan untuk melakukan biopsi ginjal untuk diagnosis dari lupus nephritis. Ya, kembali yang tadi sudah dijelaskan bahwa biopsi ginjal ini merupakan suatu pengambilan jaringan ginjal yang dilakukan oleh dokter untuk melihat seberapa berat daripada kerusakan ginjal akibat lupus ini. Dan tentunya ini sangat penting kembali untuk menentukan terapi yang tepat untuk teman-teman sekalian. Nah, ini hasil daripada biopsi ginjal ini. Jadi dari hasil biopsi ginjal ini, teman-teman akan ditentukan masuk dalam kelas yang mana. Sekali lagi, tujuan biopsi ginjal ini adalah untuk mengetahui kelas atau derajat lupus nephritis teman-teman, sehingga nanti ini akan menjadi panduan bagaimana seorang dokter bisa memberikan terapi untuk lupus nephritis. Dan biasanya untuk lupus nephritis ini seorang rheumatologis tentunya akan bekerja sama dengan seorang nefrologis untuk tata laksana lupus ginjal secara optimal. Nah, teman-teman, diingatkan kembali buat teman-teman sekalian penyandang lupus bahwa angka kejadian lupus nephritis ini cukup sering terjadi dan seringkali memberikan dampak yang tidak baik apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Oleh karena itu, diimbau buat teman-teman sekalian penyandang lupus jangan lupa melakukan check up ginjal secara berkala, mulai dari pemantauan tekanan darah, kemudian pemeriksaan fungsi ginjal lewat darah, dan deteksi dini kelainan ginjal lewat pemeriksaan urin. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali dalam Instagram Autoimun Rheumatic Info edisi selanjutnya. Terima kasih.